pertama ada alat kertas, yaitu termasuk salah satu perlengkapan kantor yang cukup dibutuhkan banget untuk menulis, mencetak, ataupun menggambar. Yang kedua, pensil dan penghapus. Pensil merupakan salah satu daripada perlengkapan kantor yang bisa dipakai sebagai sarana untuk menulis ataupun menggambar sesuatu untuk mengungkapkan suatu ide ataupun sebuah gagasan yang ditulis di atas kertas. Ketiga, alat pulpen. Alat ini berwujud mata pena berujung tajam yang dilengkapi dengan pegangan berisi kantong tinta yang dapat diisi Yang keempat adalah tip X, yang merupakan sebuah alat yang sangat sering dipakai untuk menghapus tulisan yang salah di atas kertas itu sendiri. Penggaris. Penggaris termasuk salah satu dari alat kantor yang cukup berguna untuk dipakai dalam mengukur sekaligus sebagai alat bantu gambar yang dapat menciptakan garis lurus. Ada berbagai jenis penggaris yang dapat dipakai ketika sedang beraktivitas di kantor. 6. Alat tinta printer. Ada beragam jenis tinta printer yang dapat dipakai untuk mencetak berbagai macam keperluan. Penggunaan jenis tinta ini sangat tergantung sekali dengan kebutuhan mesin printer yang sedang dipakai itu. Yang ketujuh adalah alat penjepit kertas yang biasa disebut paperclip, yang merupakan perlengkapan kantor yang sangat berguna untuk mengumpulkan lembaran-lembaran kertas dan menjepitnya agar rapi. Tempat kartu nama. Kartu nama merupakan sebuah benda kecil yang berfungsi sebagai alat untuk promosi sekaligus sebagai kartu identitas yang biasanya dipakai untuk mewakili perusahaan. Selain bisa dibawa kemana saja, kartu nama biasanya juga selalu diletakkan di setiap meja kantor dengan wadah yang khusus. 9. Alat kop surat. Setiap perusahaan yang mau bisnisnya berkembang dan tetap maju, kop surat ini dapat menjadi salah satu perlengkapan kantor yang harus ada untuk memenuhi suatu kebutuhan korespondensasi kantor. Yang ke-10 sendiri adalah amplop. Amplop di zaman sekarang termasuk salah satu dari perlengkapan kantor yang memiliki fungsi membungkus surat. Stapler. Menurut kemampuan dan bentuknya, stapler dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, stapler kecil, yaitu stapler yang bentuknya kecil dan mampu membendel maksimum 10 lembar kertas. Yang kedua, stapler sedang, yaitu stapler yang bentuknya sedang dan mampu membendel 10-20 lembar kertas. Yang ketiga, stapler besar, yaitu stapler yang bentuknya besar dan mampu membendel lebih dari 20 lembar kertas. 12. Map. Map adalah salah satu perlengkapan kantor yang berfungsi untuk menyimpan lembaran kertas agar lebih teratur dan terlindungi. Hal tersebut dilakukan agar dokumen yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas tidak tercecer. Yang ke-13 adalah gunting. Gunting yang digunakan untuk memotong suatu barang atau kertas yang akan digunakan di dalam kantor itu sendiri. Kalender. Kalender atau penanggalan adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu. Nama-nama ini dikenal sebagai tanggal kalender. Tanggal ini bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda, angkasa, atau seperti matahari dan bulan. 15. Spidol. Spidol adalah suatu alat tulis yang ukurannya lebih besar dari pulpen dan menggunakan tinta tebal. Ada beberapa jenis spidol antara lain permanen dan non-permanen. Spidol yang permanen tidak bisa dihapus, sedangkan non-permanen mudah untuk dihapus. Cutter, yaitu alat yang digunakan untuk memotong kertas, yang dapat memudahkan Anda dalam memotong serta merapikan kertas dan dokumen. Buku catatan. Buku catatan adalah buku yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting sesuai kebutuhan kantor. 18. Lem kertas. Lem atau perekat adalah bahan lengket, biasanya cairan, yang dapat merekatkan kertas agar tidak tercecer. Yang ke-19 ada pita printer, di mana pita printer ini sendiri merupakan alat cetak yang digunakan pada dot matrix printer. Kalkulator. Mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Yang pertama ada meja kantor, di mana pada umumnya harus memiliki beberapa syarat supaya penggunaannya nyaman, digunakan oleh atasan atau karyawan lainnya di dalam perusahaan itu sendiri. Sama seperti meja,
Perabot kursi kantor juga harus sesuai dengan syarat atau standar yang tepat. Syaratnya yaitu sebaiknya bisa diatur tinggi rendahnya, kuat dan kokoh, bentuknya sesuai dengan bentuk senderan pada bagian belakang, nyaman saat diduduki. 3. Lemari. Pengorganisasian benda-benda kantor harus tertata dengan rapi, dengan tujuan agar lebih mudah menyimpan dan mengambilnya. Yang keempat ada filing cabinet yang biasanya mempunyai 4 kotak kecil di bawah kertas, gunanya untuk menyimpan map file atau kartu-kartu yang berukuran lebih dari 25 dikali 35 cm. Laci-laci kartu. Bentuknya adalah semacam lemari rak dengan laci-laci yang lebih kecil daripada laci-laci filing kabinet. 6. Seperangkat komputer. Komputer menjadi perabot kantor karena sudah wajib ada dan selalu digunakan perkantoran. Fungsinya tidak lain adalah untuk mengolah data komputer, juga biasanya dilengkapi dengan printer untuk menghasilkan output data. Yang ketujuh adalah peralatan internet, di mana peralatan internet ini sendiri sudah menjadi bagian dari perabot kantor. Kenapa demikian? Karena tidak ada kantor yang tidak ada internetnya. Bahkan sebagian kantor administrasi tidak bisa berfungsi dengan normal jika internetnya mati. Lemari brankas. Lemari brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen rahasia atau mungkin uang penyimpanan sementara di kantor. Biasanya lemari ini memiliki kunci khusus. 9. Lemari arsip. Biasanya lemari ini berukuran besar dan digunakan untuk menyimpan dokumen. Bisa jadi dokumen tersebut adalah dokumen panduan, dokumen yang sedang diproses, ataupun dokumen yang sudah selesai. Yang ke-10 ada stop map, di mana salah satu perlengkapan kantor yang digunakan untuk menyimpan kertas atau dokumen-dokumen beserta file yang lainnya.